Hi everyone, welcome back again to my channel and this is about sastra. Yay! Masya Allah, tabarakallah. Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch me today. Today we have two videos to be reacted. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengirimkan rekomendasi video ini ke direct message Instagram saya. Dan ada beberapa juga yang WhatsApp saya. Terima kasih banyak untuk rekomendasinya. Tapi sebelumnya, bagaimana kabar everyone? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat saudara-saudara pun teman-teman yang saat ini sedang terbaring sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kepulihan, kesehatan kembali untuk kita semua, dan pastinya hari ini akan jauh lebih baik untuk kita semua dari hari kemarin. Amin Allahumma amin. Oke everyone, seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita akan membahas satu persoalan yang menurut saya harus kita bicarakan dengan jujur, tetapi tetap dengan kepala dingin, yaitu tentang kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Indonesia, yang bukan hanya berdampak kepada masyarakat Indonesia, tetapi juga mengancam negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Singapura. Dan hari ini saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin akan sedikit mencubit pemerintah Indonesia. Kebakaran ini bukan datang secara tiba-tiba. Titik-titik panas sudah terdeteksi sejak akhir Juli. Artinya sebenarnya pemerintah sudah mendapatkan sinyal, sudah ada tanda, sudah ada peringatan. Dan kita juga bukan negara yang baru pertama kali menghadapi kebakaran hutan seperti ini. Tetapi pertanyaannya, mengapa respon besar di tingkat pemerintah pusat baru terlihat ketika kalender sudah memasuki akhir Agustus? Sementara itu, api tidak menunggu rapat. Angin tidak menunggu keputusan, dan asap tidak menunggu birokrasi selesai. Ketika kita terlambat bergerak, api semakin luas, asap semakin tebal, dan pada akhirnya dampaknya bukan hanya dirasakan oleh Indonesia. Malaysia ikut terkena dampaknya, Brunei juga, Singapura juga. Dan yang menjadi perhatian saya adalah Malaysia justru sudah lebih dahulu, sudah lebih awal menunjukkan kesiapan untuk membantu Indonesia. Bantuan sudah ditawarkan, tetapi sampai saat ini bantuan tersebut masih belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Indonesia. Nah everyone, mari kita cari tahu sama-sama apa sajakah bentuk bantuan yang sudah ditawarkan oleh pemerintah Malaysia, tapi belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Indonesia. Coba kita lihat sama-sama video kita kali ini. 1, 2, 3. Saudara, isu kebakaran hutan di Kalimantan, Tok Mat ajukan ke ASEAN. Lalu ini wakil kerajaan Indonesia respon. Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Jangan protes, tapi ikut dong pencegahan. Dia buka sawit juga di sini. Nah, mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini. Untuk makluman Bapa, Malaysia tak pernah tunggu untuk diminta sebelum tawarkan bantuan. Buktinya, beberapa hari sebelum kenyataan Bapa, Malaysia dah tawarkan bantuan. Malah, sehari sebelum Bapa buat kenyataan macam tu, tawaran tersebut disampaikan lagi. Bantuan telah ditawarkan. Jadi tinggal lampu hijau je untuk pihak kerajaan Bapa. Jangan salahin Malaysia. Malaysia boleh hantar bomba. Tolong padamkan kebakaran. Kerana begitulah langgam Malaysia berhadapan dengan bencana. Rungkaikan dulu yang kusut musibahnya. Hulurkan bantuan. Barulah telusuri puncanya, perhalusi kesalahan. Dan perlu difahami Bapa, yang diajukan kepada ASEAN bukanlah tindakan untuk menyeret kerajaan Indonesia ke Mahkamah Antarabangsa. Sebaliknya, yang diajukan berbentuk seruan kepada penyelesaian secara bersama. Malaysia seru rakan-rakan ASEAN tarik kerusi duduk semeja, tumpu perhatian terhadap isu yang sedang berlaku dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Pak, ini asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Sarawak ya. Kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu. Tapi ya Allah. gitu. Tadi menyalahkan Singapura dan Malaysia, sekarang menyalahkan angin. Indonesia nggak pernah salah. Dan ini adalah cuma 12 detik pesawat Malaysia angkut 6.137 liter air untuk padamkan karhutla, everyone. Wow, ini pesawat Malaysia. Wow, begitu guys cara dia mengambil air. Just in seconds for 6.000 liter air. And this punya Malaysia. Kenapa Indonesia nggak punya? In fact,
setiap tahun kita punya kebakaran hutan. Tapi Malaysia bisa punya loh. Dan ini dia pinjamkan untuk Indonesia loh guys. Tapi masih menunggu lampu hijau daripada pemerintah Indonesia. Look at that. Look at that. Wow. Coba kita baca, beli pesawat gini lah wo. Kita kan bangsa yang besar, cuma 12 detik pesawat sedot 6.000 liter air, harga cuma 480 miliar, cukup liburan MBG sehari dapat 2 pesawat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pemerintah kita saya juga bingung prioritasnya di mana gitu loh. We can have this actually. Banyak jalan untuk memiliki pesawat ini. Cuma butuh libur 2 hari MBG ya. Kita Indonesia bisa beli pesawat seperti ini nih. Pesawat yang bisa nampung 6.000 liter air, cocok untuk madamin kebakaran hutan ya. Selain bisa madamin kebakaran hutan, ini pesawat juga cocok nih buat nyiram Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dan ini adalah guys sebuah berita yang mengatakan bahwa Malaysia to assist Indonesia in combating forest fires in Kalimantan, Borneo to stop haze. Coba kita lihat everyone, bagaimanakah sistem? Oh my dear God. Oh, Sarawak ini kucing. Lost in haze kucing. Ya Allah. Tidak berbuat apa-apa, tidak berdosa apa-apa, tapi ikut menanggung akibatnya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf teman-teman dan saudara-saudara di Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Dan ini adalah kata daripada Menteri SDA atau Sumber Daya Alam Malaysia, correct me if I'm wrong, akan bantu atasi kebakaran hutan di Kalimantan. Kami juga berbagi wilayah udara jika kami perlu melakukan operasi penyemaian awan. Kami dapat saling berbagi wilayah udara dan mungkin aset kami, ungkap Arthur, dikutip dari Asia News hari Jumat 21 Agustus 2026. Jadi akan ada operasi penyemaian awan yang akan dilakukan oleh Malaysia everyone. Dan seberapa efektifkah untuk program penyemaian awan ini untuk kebakaran hutan ya? Saya belum tahu. Kita perlu mengakui bahwa kabut asap adalah masalah yang tidak hanya dihadapi oleh satu negara. Ini adalah isu regional. Apa yang terjadi di negara tetangga kita juga akan berdampak pada kita, tambahnya. Well, I love his statement ya. Tidak ada menyalahkan di sini, tidak ada mencoba untuk menyalahkan Indonesia, tapi lebih mencari bagaimana solusi ini bisa kita cari sama-sama untuk segera menghentikan apa yang terjadi saat ini. Dan tadi, to be honest, sejujur-jujurnya saya baru tahu ternyata pihak Malaysia membawa isu ini ke ranah internasional, which is ASEAN, ke Mahkamah ASEAN, dan awalnya saya kira Indonesia akan dijatuhkan hukuman. Tapi ternyata bukan itu yang ditujukan oleh Malaysia, melainkan untuk membawa masalah ini agar bisa didiskusikan oleh negara-negara ASEAN dan mendapatkan solusi terbaik untuk kita semua. Wow, amazing, very mature, dan everyone lewat video ini kita bisa mengambil kesimpulan ternyata Malaysia sudah menawarkan beberapa bentuk bantuan kepada Indonesia. Yang pertama disampaikan adalah akan mengirimkan bomba, kemudian akan mengirimkan pasukan udara juga, kemudian yang ketiga akan memberikan pinjaman pesawat yang bisa menampung 6.000 liter air hanya dalam waktu 12 detik yang Indonesia hingga hari ini belum mempunyai jenis pesawat tersebut. Padahal setiap tahunnya kita mengalami masalah yang sama, yaitu kebakaran hutan. I don't know why. Dan yang keempat, bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah Malaysia adalah penyemaian awan. Itu adalah program yang akan dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk membantu Indonesia mengatasi masalah ini. Tapi masalahnya belum mendapatkan lampu hijau daripada pemerintah Indonesia. Nah, bagaimana dari pihak Indonesia? Apa sajakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah karhutla yang terjadi di Kalimantan ini? Nah, nanti di akhir video kita akan coba membandingkan beberapa solusi yang ditawarkan oleh Malaysia dan beberapa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia ini
bukan untuk menjatuhkan, tapi kita untuk mencari solusi yang terbaik yang bisa kita terapkan. Bagaimana cara kita mengatasi karhutlah yang terjadi di Kalimantan. Dan everyone fasten your seatbelt. Ini adalah beberapa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia untuk masalah kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. 1, 2, 3. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Coba diproduksi dalam skala besar. Kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Mungkin. Itu yang bisa kami lakukan. Mungkin api tepung, dalam bentuk sedang dan besar bisa. Itu Pak, tepung dari ubi Pak. Mungkin tepung ubi, kata beliau Ya, tadi. silakan. Efektif Itu Pak. efektif. Siap, efektif Pak. Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan tepung itu. Izin Pak. Kalau yang kemarin kami Ya. ke Bapak itu kan bentuknya tepung yang dalam bola-bola itu Pak. Ya. Itu untuk api kecil. Tapi sebenarnya Yang api besar itu gimana? api besar tergantung ininya Pak. Tergantung besarannya, size-nya, volumenya. Tapi ada juga yang model disemprot Pak. Disemprot itu dia juga apabila ada panas, terus kemudian dibakar, dia juga bisa menghalangi untuk supaya tidak mudah terbakar. Itu tinggal di riset saja. Oh gitu. Tinggal di riset. Jadi tepung itu Jadi bisa perlu meredam riset. api. Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Menarik sekali. Bahan bakunya dari ubi. Dari Menariknya di mana Pak Wowo? Coba diproduksi dalam skala besar. Ya. Ujung-ujungnya produksi dalam skala Ajukan biaya besar. untuk produksinya. Duit lagi. Ya kita usahakan semua upaya ya. Berarti yang kita waterbomb bukan waterbomb ya. Ubi bombing. Oh, Allahu Akbar. Dan ini adalah cara kedua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kita Pihak secara Indonesia manual lagi karena mobil menyemprot nggak seperti bisa ini, masuk. everyone. akses mobil, jadi jangan kita ketinggalan akal. Bilang tidak bisa mobil masuk, jadi bukan alasan untuk tidak memadamkan. Iya, tapi seefektif apa ini, Bapak? Oh. Without lower down my respect to all of you there, seefektif apa ini? Sudah keempat kalinya tangkinya komandan ini diganti. Sudah Saya 4 bilang, kali kita diganti. gantian capek. Dia bilang, belum, ini olahraga ini ya. Saya bilang, oke lah. Allahu Akbar. Sebentar pengisian. Wow. Oke, akan bangun 300 sumur bor di setiap titik api. Bisa dibikin bor air. Siap, bisa Pak. Bisa, Bisa. Pak. Bisa Pak. Kedalamannya dalam nggak? Bisa antara 30 sampai 50 meter. Itu bisa kita bikin. Segera aja di 300 titik langsung bikin bor air. Siap Ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak Pak Presiden. Ya langsung ke situ langsung bikin bor air. Siap. Begitu ada hotspot bikin bor air di situ. Siap. Jangan tunggu titik api. Kamu Oke, berikutnya adalah dia minta 50 unit. Pesan dari Pak Kapolda kalau Apa bisa nih? motor, Motor Pak. trail. Untuk bisa langsung yang bawa tangki, Pak. Motor yang memang dimodifikasi di sini hanya beberapa unit. Motor yang ada modifikasinya, Pak. Untuk pada tangkinya, Pak. Ya, motor trail, Pak. Itu, Pak, yang dibutuhkan. Iya, Pak. di sini udah berapa yang kau pakai motor trail? Motor modifikasi, everyone. Total, Pak, kita ini, Pak. Kalau bisa ditambah 50 lagi, Pak. Pak Yusuf. Ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi you minta 50 lagi ya? Kirim 100. Ya Allah. Jadi
Yang bikin tankinya kalian? Iya Pak, nanti dimodifikasi Pak. Ada spesialisasi Pak di TNI sama Polda ini Pak. Bisa ya? Iya, selama ini kita kirim trailnya aja. Trailnya aja Pak. Siap. Kirim 100 tambahan trail. Oke, dan itu adalah bentuk beberapa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia, everyone. Kalau bisa saya rangkum, yang pertama adalah akan menebarkan ubi bombing, seperti itu, no longer water bombing tapi ubi bombing, karena mereka percaya dengan bahwasanya tepung ubi itu bisa untuk memadamkan api, mungkin dalam skala sedang dan mungkin juga dalam skala besar, masih mungkin, dan perlu riset lagi untuk ini, sedangkan itu api sudah menyebar kemana-mana, api semakin menjalar kemana-mana, tapi mungkin dan masih perlu riset juga untuk hal ini. Kemudian yang kedua, lihatlah bagaimana without lower down my respect kepada mereka sudah bekerja, tapi masih menggunakan dengan cara seperti itu, guys, menyemprot dengan cara yang cukup konvensional, sedangkan ini jumlah apinya sudah sangat luas, dan apakah efektif jika kita masih menggunakan hal tersebut? Belum beberapa lama pun Bapak TNI sudah 4 kali mengisi air kepada tangkinya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya pemerintah Indonesia akan membuat 300 sumur bor di 300 titik api, seperti itu, everyone, which is good, dan semoga ini tidak memakan waktu lama lagi untuk kita melakukan pemboran untuk 300 sumur bor ke 300 titik api yang ada di Kalimantan. Dan yang terakhir, everyone, bahwasanya pemerintah Indonesia akan memberikan 100 motor modifikasi yang akan masuk ke pelosok-pelosok untuk melakukan penyiraman terhadap kebakaran yang terjadi. Tapi motor tersebut masih perlu untuk dimodifikasi. Bukankah untuk memodifikasi motor tersebut masih memerlukan waktu yang lama juga? Nah, everyone, itu adalah beberapa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan karhutla ataupun kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Nah, tadi, everyone, saya coba-coba untuk bertanya kepada AI tentang beberapa solusi yang sudah disarankan oleh pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia. Coba kita lihat, di sini saya sudah mengambil 4 buah solusi, merupakan campuran daripada solusi daripada negara Malaysia dan solusi daripada negara Indonesia. Nah, coba kita tanyakan kira-kira yang lebih efektif mana dari 4 solusi yang ditawarkan. Ternyata AI menjawab bahwasanya dari 4 ini, urutan efektivitas yang pertama itu jatuh kepada air yang dijatuhkan atau disemprotkan dari pesawat, yang mana ini merupakan saran ataupun tawaran yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada Indonesia yang masih belum diberikan lampu hijau hingga sekarang. Langsung menaik titik api, kemudian efeknya segera terasa, menurunkan suhu dan membasahi bahan bakar yang belum terbakar, bisa diarahkan ke lokasi yang paling kritis dan sudah digunakan secara luas di berbagai negara. Untuk skor daripada air yang dijatuhkan ataupun disemprotkan dari pesawat ini adalah 9 out of 10. Kemudian posisi yang kedua yang paling efektif adalah penyemaian awan ataupun cloud seeding yang berhasil menghasilkan hujan, yang mana ini juga merupakan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Malaysia. Jika berhasil, maka akan menghasilkan hujan yang cukup deras dan tepat sasaran. Dampaknya bisa sangat besar karena membasahi area yang luas. Yang kedua, dapat membantu memadamkan banyak titik api sekaligus, namun keberhasilannya tergantung pada keberadaan awan yang sesuai dan kondisi atmosfer yang mendukung. Yang keempat, tidak bisa dilakukan kapan saja. Dan untuk efektivitasnya adalah 7,5 out of 10, which is very high. Kemudian urutan yang ketiga adalah hujan buatan sebagai program modifikasi cuaca secara umum. Nah, everyone, ini pun masih merupakan program daripada Malaysia ataupun tawaran solusi yang diberikan oleh Malaysia. Sebenarnya penyemaian awan adalah salah satu teknik hujan buatan. Namun, jika dimaksud adalah keseluruhan operasi hujan buatan, efektivitasnya lebih rendah karena keberhasilannya tidak selalu menghasilkan hujan yang cukup di lokasi yang tepat. Lebih cocok sebagai upaya pencegahan dan pengurangan resiko. Dengan tingkat efektivitasnya adalah 6 out of 10. Dan yang terakhir, everyone, adalah tepung singkong yang disemburkan dari pesawat ataupun yang dijatuhkan dari pesawat. Masih berupa inovasi yang sedang diuji. Belum ada data lapangan yang cukup untuk membuktikan efektivitasnya pada kebakaran besar,
secara teori dapat membantu menghambat pembakaran dengan menutupi bahan bakar atau mengurangi kontak oksigen. Dan hingga saat ini belum ada hasil uji ilmiah yang kuat, posisinya masih di bawah metode yang sudah terbukti dengan tingkat efektivitasnya adalah 3-5 out of 10. Nah, everyone, itu adalah beberapa penjelasan daripada solusi-solusi yang ditawarkan oleh dua negara, di mana Malaysia ingin segera masalah ini diselesaikan dengan cara yang sangat efektif dan cara yang sudah cukup terbukti efektif untuk kita lakukan. Sedangkan Indonesia memiliki cara ataupun mengidekan cara yang mungkin belum teruji, namun tetap akan diaplikasikan dan dijadikan solusi untuk karhutla di tahun 2026 ini di Kalimantan, everyone. Bagaimana menurut kalian, everyone? Would you like to share your comments in the comment box down below? Okay, everyone, that's all from me. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to hit the thumbs up, and also if you're new to this channel, don't forget to like button and subscribe. Much love from me and Lombok, everyone. Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, mohon maaf atas apa yang berlaku saat ini. Dan Indonesia, ayo bisa lebih baik lagi. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.